pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Afiliani dalam Economic Lounge with ISE yang pada malam ini akan mengangkat persoalan socialpreneur dan pemberdayaan UKM. Seperti kita tahu bahwa pemerintah telah mengeluarkan bahwa 54 jenis usaha itu bisa dimasuki oleh asing. Namun demikian pada hari tertentu ternyata pemerintah akan menarik kembali, khususnya adalah yang terkait dengan UMKM. Nah, bagaimana sebenarnya kinerja daripada UMKM kita, terutama adalah dari socialpreneur yang saat ini akan berharap mengurangi kemiskinan di Indonesia dengan cara meningkatkan socialpreneur yang lebih banyak. Untuk itu saya sudah menghadirkan dua socialpreneur yang ada di sini, yaitu Ibu Tri Sugiyarti Kreasi Menik dan juga Ibu Nuke Nurhani, beliau adalah dari Menteng Kreatif Mandiri. Dan tidak lupa juga ada ekonom dari Indef, yaitu Bapak Muhammad Fadil Hasan. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di studio ya. Mungkin sebelum saya tanya pada pelaku nih Pak Fadil. Ya. Kemarin kan pemerintah sudah mengeluarkan peraturan ya bahwa ada 54 jenis yang ternyata asing dibolehkan masuk. Itu adalah sektornya UMKM. Tapi ternyata dalam beberapa waktu kemudian sudah ditarik lagi. Nah, sebenarnya seperti apa sih kalau kita melihat kenapa harus dibuka untuk asing? Padahal UMKM kita sebenarnya kan sudah paling tidak punya kemampuan untuk berdiri sendiri, dan kalaupun mereka membutuhkan itu sudah ada jalur-jalurnya gitu. Gimana ya, Pak Fadil? Ya, saya kira mungkin kalau kita lihat kan sekarang ini usaha pemerintah yang utama itu bagaimana bisa mengendalikan atau mengurangi current account defisit itu. Nah, untuk mengurangi current account defisit itu ya sebenarnya diperlukan investasi kan masuk ke Indonesia. Nah, selama ini beberapa bidang usaha yang kemudian ditarik kembali itu adalah bidang-bidang usaha yang tidak terlalu banyak peminatnya gitu. Nah, dengan bisa dimiliki oleh asing 100%, diharapkan ada ketertarikan lah dari modal asing untuk menanamkan investasinya di 54 bidang atau jenis usaha tersebut gitu. Nah, tapi kemudian ternyata ini kan menimbulkan pro dan kontra gitu. Dan kemudian Presiden pada hari ini di Solo itu mengatakan bahwa dia akan menarik atau ya mencabut kembali tidak semuanya, tapi sekarang 36 bidang usaha yang tadinya bisa dimiliki oleh asing, terutama UMKM, itu tidak akan tidak akan itu langkah baik atau enggak sih Pak Fadil? Langkah baik atau tidak? Ya, bisa dilihat dari dua perspektif. Kalau dari perspektif pasar mungkin ini memberikan sinyal yang kurang baik karena dianggap tidak konsisten kan. Iya, udah keluarin nggak jadi gitu ya. Sudah direncana akan dikeluarkan, ternyata ditarik kembali. Tapi kalau dari sisi bahwa proteksi ini kemudian UMKM. untuk melindungi UMKM, saya kira ini sesuatu yang baik lah gitu ya. Mungkin yang ke depan saya kira pelajarannya itu adalah bahwa kita harus mempertimbangkan secara masak-masak gitu ya tentang jenis-jenis kebijakan yang akan dikeluarkan gitu kan. Jadi tidak kemudian dikeluarkan dulu, nanti orang udah rame baru ditarik gitu ya. Dan itu yang harusnya dipertimbangkan. Betul. Nah, Pak Fadil, kalau kita lihat kinerja UMKM kita di Indonesia sejauh ini seperti apa sih? Karena kalau data menunjukkan dari Departemen Koperasi itu usaha kecil kita termasuk UMKM itu sudah 42 juta katanya. Ya, 62 juta jenis usaha UMKM kan yang ada di Indonesia ini, dan saya kira menyerap sekitar 80% lebih tenaga kerja, kemudian juga sumbangannya terhadap PDB itu sekitar 60% gitu kan. Jadi memang saya kira kalau kita lihat bahwa UMKM ini merupakan istilahnya itu kan backbone tulang punggung perekonomian kita Indonesia, gitu ya, yang perlu kita berdayakan terus. Dan sebenarnya yang penting itu kan kita juga tidak ingin misalnya jenis usaha mikro itu tetap mikro, gitu kan. Harus naik kelas. Harus ada naik kelas gitu. Jadi dari yang mikro ke kecil, dari kecil ke menengah kan gitu. Bisa jadi besar gitu ya. Bisa jadi besar, tapi maksud saya itu dengan mengatakan bahwa UMKM ini ada 62 juta, kemudian harus sumbangannya jangan malah nambah gitu ya. Jangan tetap seperti itu. Jadi kan yang harus, kalau yang perekonomian yang sehat itu adalah
justru usaha menengahnya ini yang besar. Iya. Ya, jadi usaha Kecilnya kecilnya itu menurun. relatif apa namanya nggak banyak gitu, tapi menengah ini yang Harus lebih cukup banyak ya. banyak, dan kemudian usaha yang besarnya juga jangan terlalu banyak Iya, gitu. Itu iya. yang sebenarnya yang ideal seperti itu. Oke, Gitu. sekarang kita tanya sama pelakunya nih. Mungkin saya tanya dulu sama Bu Tri Sugiyarti ya. Ibu bidang usahanya bank sampah ya? Sebenarnya itu efek dari usaha saya. Oh, jadi pertamanya gimana Pertamanya ceritanya? kreasi daur ulang sih. Oh. Cuman karena bahan bakunya pakai sampah, bahan yang sudah terbuang. Kalau nggak salah Ibu dari mulai punya anak ya? Iya. Kertas-kertas punya anak sekolah ya? Iya, Yang punya anak bekas, Ibu, iya, terus kemudian bekas. baru berkembang gitu Iya ya? betul, Oke. karena banyak dibuang, kalaupun dijual itu murah gitu. Makanya saya berawal dari situ. Nah, Sejak tahun berapa tuh Bu? baru sih, baru awal 2014 Oh lah. iya, baru 4 tahun lah ya. Iya, Udah naik kelas belum nih dari 2014 sampai sekarang 2018 seperti kata Pak Fadil tadi? Kalau buat saya sih Pak ya, untuk ukuran saya, awalnya dulu saya sendiri memulainya. Sekarang saya udah 7 orang gitu. Nah, buat saya sih ya naik kelas lah gitu. Iya, Buat iya. saya, karena kalau yang mulai sendiri, terus tahun kedua bisa berdua, bertiga gitu. Ya, ada peningkatan. Iya, lah. ada peningkatan. Terus pasarnya gimana Bu? Kan seringkali kita pengen produksi tapi begitu memasarkannya kadang-kadang menjadi kesulitan. Gimana pengalaman Ibu dalam pemasaran? Kalau untuk produk saya sendiri, alhamdulillah sampai saat ini banyak peminatnya ya Bu. Menurut saya sih kalau handmade, kebetulan kan produk saya handmade itu tergantung kualitas sih Pak. Jadi kalau kualitasnya udah oke, harga bisa bersaing itu banyak pembelinya Peminatnya, gitu ya. Iya Nah banyak. sekarang ini peminatnya. cara menjual Ibu offline atau online nih sekarang? Jadi saya di rumah bikin workshop gitu, boleh pelatihan di situ gratis, bisa reseller, saya punya reseller itu beberapa orang gitu, online juga gitu. Online Sama, siapa yang bantu Bu kalau online? ada keponakan saya. Oh, jadi keluarga ya Iya, yang bantu. keluarga, iya. Nah dengan selama 4 tahun ini Ibu melihat bahwa produk yang Ibu lakukan sekarang ini memang jenisnya makin banyak apa enggak? Pasti makin banyak. Saya harus terus berinovasi kalau untuk model, bentuk, dan apa saja kira-kira kebutuhan yang bisa Trennya gitu ya, trennya kebutuhan apa. orang gitu ya. Iya, Nah Ibu betul. biasanya idenya dari mana tuh Bu? Dari dapur sih, karena perempuan kan di dapur di Contohnya apa ya, tuh misalnya? ya misalkan ada tempat buah, ada nampan. Nah, jadi saya lebih ke peralatan rumah tangga gitu. Jadi lebih ke Iya. sana ya, lebih Iya, fokus ke betul, sana iya. ya. Nah Pak Fadil ini kan kalau lihat tadi kan inovasi yang dia katakan. Ini kan sesuatu yang jarang sekali dimiliki oleh UMKM kita ya. Seringkali kalau udah produknya itu ya seumur-umur itu aja. Iya, Tapi iya, ini iya. bagaimana kreativitas atau inovasi? Nah ini gimana kalau melihat UMKM kita dengan Ya, inovasi? saya kira salah satu kelemahan UMKM itu adalah apa namanya tidak mampu Inovasi, melakukan ya. inovasi. Padahal kan untuk survive di pasar gitu Bu ya, untuk tetap bisa berkembang tuh harus terus setiap saat melakukan inovasi itu gitu. Dan nah dalam konteks ini saya kira kan mungkin kalau sekarang mungkin dengan berbagai apa namanya media itu kan sudah lebih terbuka lah. Apa namanya kesempatan Informasi untuk ya, melakukan mencari informasi ya. informasi dan seterusnya itu. Tapi di sisi lain juga saya kira kalau melihat seperti ini harus ada juga saya kira bantuan gitu ya yang teknis gitu ya. Misalnya Supaya dari kualitasnya pemerintah meningkat. daerah, dari apa gitu untuk melihat potensi-potensi ini ya, kemudian memberikan itu tidak harus bantuan Pembinaan itu ya. berupa modal atau berupa apa, tapi berupa ya itu apa namanya kemampuan, apa namanya manajemen, keterampilan dan seterusnya itu. Nah, Oke, sekarang saya nanti- bisa ibu ada dapat itu nggak apa istilahnya apa pembinaan atau Pembinaan pelatihan dari dinas dapat ya? itu ada. Dan Oke. apa pembukuan, Oh, terus gitu. Itu diajarkan ya? kemasan Iya, gitu-gitu iya, iya. dikasih. Diajarin, Oke, iya. nanti di Pemasaran. segmen berikutnya saya akan tanya juga pada Bu Nuke ya mengenai gimana berusahanya awalnya sehingga sekarang bisa sukses. Tapi kita harus break dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Economic Lounge with ISE.